Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saputra dengan NPM 2335100261. Saya berasal dari kelas 3D. Di kesempatan kali ini saya membuat video sebagai tugas praktikum struktur data, yang dimana tugas tersebut membuat penjelasan tentang fungsi rekursif menggunakan suatu kasus. Di kesempatan kali ini kasus yang saya gunakan adalah mencari perpangkatan menggunakan fungsi rekursif. Yang dimana di sini fungsinya saya beri nama perpangkatan dengan parameternya A dan B. A sebagai angka dan B sebagai perpangkatannya atau pangkatnya. Lalu di dalam fungsi ini terdapat kondisi apabila B-nya sama dengan 0, maka nilainya akan dikembalikan jadi 1. Dan jika kondisi if tidak terpenuhi, maka akan selanjutnya dikelola di else, di mana A atau angka dikali perpangkatan angka A perpangkatan atau B dikurang 1. Lalu selanjutnya ada A sebagai variabel dengan tipe data integer untuk menyimpan inputan dari angka. Lalu B variabel dengan tipe data integer untuk menyimpan inputan sebagai pangkat, yang nanti dimana setelah diinput maka akan dikelola oleh dan hasil ini di hasil yang sebagai tempat menyimpan atau pemanggilan fungsi perpangkatan dari parameter A dan B. Lalu print ini untuk menampilkan hasil dari angka dan pangkatnya berapa, lalu berapa hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosesnya. Contohnya saya akan mencari perpangkatan angka 6 pangkat 4, yang dimana ketika diinputkan angka 6 dan diinputkan pangkat 4, inputan tersebut akan dikelola di dalam hasil, yang dimana hasil ini akan memanggil fungsi perpangkatan, dan inputan tadi akan dikelola dalam perpangkatan tersebut. Di dalam perpangkatan tersebut terdapat kondisi yang dimana B jika sama dengan 0 maka nilainya akan dikembalikan jadi 1, dan jika tidak memenuhi kondisi maka prosesnya akan dilanjutkan di dalam else, yaitu A dikali perpangkatan A B dikurang 1, yang dimana nanti setiap perpangkatan dikurang 1 maka angka akan dikalikan dengan angka itu tersendiri atau angka itu sendiri. Contohnya seperti angka 64, 4-nya adalah B dikurang 1, maka hasilnya akan menjadi 6 dikali perpangkatan 6 3. Selanjutnya karena angka 3 ini masih belum B sama dengan 0 atau sama dengan 0, maka kembali diproses di dalam fungsi perpangkatan. 3 dikurang 1 maka menjadi 2, maka hasilnya menjadi apapun setelah perpangkatan dikurang maka angka akan dikalikan dengan angka itu tersebut, maka menjadi 6 dikali 6 perpangkatan 6 2, karena sudah dikurang 1. Karena 2 juga masih belum 0 sama dengan 0, maka dikurang 1 maka menjadi 1, dan angka 6 kembali dikalikan dengan angka 6, maka menjadi 6 dikali 6 dikali 6 perpangkatan 6 1. Karena 1 juga belum sama dengan 0, maka kembali diolah atau diproses pada fungsi perpangkatan
menjadi 1 dikurang 1 maka akan menjadi 0. Dan angka 6 kembali dikalikan dengan 6. Maka menjadi 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 perpangkatan 6 0. Nah, setelah jadi 0 maka kondisi if telah terpenuhi dan nilai akan kembali jadi 1. Maka hasil akhirnya menjadi 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 1 dikali 1 karena nilai 0 dikembalikan menjadi 1. Lalu selanjutnya menjadi 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 6 dikali 6 dikali 6 kali 6. Hasilnya selanjutnya menjadi 6 dikali 6 dikali 36. Terus selanjutnya menjadi 6 dikali 216. Maka hasil akhirnya menjadi 1296. Dapat dibuktikan hasilnya dengan menggunakan programnya, benar atau salah. Nah, baik, langsung saja. Masukkan angkanya 6, perpangkatannya 4. Hasilnya adalah 1296. Ya, hasilnya benar. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.